Guna Samde Eke di Debbie Bergaul Yuk. Yuhusai, kita sekarang Adindul, kita sekarang ada di Karino Cafe. Mau makan ini mie ayam jamur indang, katanya enak banget. Ya udah nyobain kan? Endang estor bang. Selesai, cocok deh mie ayamnya, kelihatan kan? Jadi mampir-mampir, Karino. Minyak oke banget, oke banget. Geng gaul semuanya, apa sih kabaret? Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Eke Mawar mengucapin terima kasih buat geng gaul semuanya yang sudah menemani Eke Selamberet Indang di podcast Indang Say. Dan mengawali tahun 2025, Eka hadir dengan konsep yang baronang, yang baru. Oke, tinta usrok pakarena lambret, nggak usah pakai lama, kita langsung aja ngobras. Ya, yuk. Hai, kita ketemu lagi di Debbie Bergaul, dan kali orang Indang kali ini aku bergaul dengan Mama Rita. Udah lama banget loh nggak ketemu ya. Alhamdulillah loh. Kok tiba-tiba oh iya, yang bahasanya selalu lucu banget. Jadi ya geng gaul, Eke nih sama Eke panggil Rita ya. Iya. Sama Rita ini ternyata satu kampus selesai waktu kuliah. Tapi nggak pernah ketemu karena aku nggak gaul, dia terlalu gaul. Ember. Bener kan? Jadi bukan yang sefrekuensi ya, ya Say, betul. gitu. Dia sekalem banget ya kan, Say? Kalem kelihatannya. Bahaya loh kalau kalem-kalem itu malah. Oke, kita ngobrol dulu dari zaman desa kecil, lahir besar di Mande. Lahir di Jogja, besar di Jogja, tapi setelah SMA merantau. Oh gitu. Coba dong tanya gara-garanya apa? Gara-garanya apa sih? Gara-garanya kepengen jadi penyanyi. Oh, jadi emangnya punya cita-cita dari kecil pengen jadi penyanyi? Enggak, sebenarnya enggak. Kalau dari kecil pengen jadi pramugari. Itu kayaknya cita-cita zaman semua orang kita. Ya, perempuan ya, yang zaman kita betul. Itu pasti pramugari karena apa? Karena pengen jalan-jalan. Ya, betul. Udah gitu kan pakai seragam bagus, gitu ya, cantik dandan gitu loh. Jadi itu cita-cita awal Terus berubah karena gara-gara kalau di Jogja itu kan kalau sama orang tua terlalu dikekang kan. Jadi ceritanya pengen mandiri. Jadi yang paling lucu, ini aku cerita ya. Kok langsung cerita ya? Kamu nggak nanya? Nggak apa-apa, kamu cerita aja. Kamu berapa bersaudara dulu tapi? Aku 5. Oh, 5 bersaudara. Jadi, kamu anak aku perempuan, aku nomor 2, nomor 3 perempuan, laki-laki. Oke, terus ceritanya? Ya. Terus aku lulus SMA, disuruh mamaku apa sih? Kalau zaman dulu tuh apa sih? Bukan pokoknya mau kuliah. Kuliah itu kan tes itu kan apa sih namanya Sipenmaru Terus aku cita-cita aku nggak mau kuliah di Jogja, aku pengen mandiri, karena kan biasanya orang tua tuh nggak suka kalau anaknya jadi penyanyi atau apa kayaknya. Iya, pokoknya kalau zaman kita seniman atau pelaku seni nggak banget. Terus jangan. Akhirnya aku ikut tes, pokoknya kamu harus ini ya, pilih UGM katanya. Udah aku ngawur aja biar nggak lulus. Terus aku tapi diam-diam aku lagi liburan, aku ke Jakarta, aku daftar ASMI, tapi aku nggak ngomong. Terus tiba-tiba pengumuman daripada nggak kuliah, aku diterima tapi di Jakarta, nggak baru ngomong. Jadi otomatis daripada anaknya nggak sekolah dikasih izin, tadinya nggak boleh keluar kota, itu nggak boleh. Jadi waktu tes Sipenmaru itu aku buat pokoknya salah-salahin biar nggak dapet. Ya memang kali aku bodoh kali juga.
Kali ya, kan nggak tahu ya. Pokoknya aku, yang penting aku berdoa tidak keterima di Jogja gitu loh. Akhirnya keluarlah hasilnya ya, tidak diterima. Ya, terus di Jakarta keterima, otomatis. Daripada nggak kuliah ya dibolehin. Kebetulan kan aku punya om tinggal di Jakarta tapi harus tinggal di situ, nggak boleh ngekos. Ya udah aku tinggal sama om aku gitu. Di Jakarta. Kuliah lah di Jakarta di Asmi Kampus Ungu. Iya. Terus ada yang kepencut gitu loh ceritanya. Jadi sama bapaknya anak-anak. Jadi aku tuh memang pendiam di situ tuh, aku diem karena aku kan orang daerah kan kayak nggak nggak digubris kan. Kalau orang Jakarta kan sok-sokan dulu ngelihat orang daerah tuh sebelah mata beneran loh. Jadi aku kayak orang culun gitu loh. Kalau aku sih ngelihatnya nggak sebelah mata loh, tutup mata. Lebih parah lagi nggak dilihat. Jadi kan orang dari desa, dari kampung gitu, ya udah ternyata ada yang deketin satu namanya Uca Anwar, itu ngajakin aku, yuk kamu bisa nyanyi, katanya pengen nyanyi. Kamu bisa nyanyi nggak? Ya bisa Kak, aku panggilnya masih Kak dulu. Tapi ya maksudnya ya, aduh ini gimana ya deg-degannya. Akhirnya diajakin sama dia, mau nggak jadi backing vokal, dites dulu loh kita. Aku dites dulu. Akhirnya ya itu, begitu kita sering latihan, sering rekaman, pokoknya misalnya show ke mana ke Bandung, akhirnya ya kepincut lah. Dia kan selalu bareng-bareng, itu aja sih. Ketemunya gara-gara itu? Ketemunya gara-gara itu, bukan karena aku tes di Asmi terus aku ketemu papanya anak-anak, enggak. Cuman ketemunya gara-gara ya itu sering latihan. Terus dan itu kamu masih kuliah? Masih. Terus kamu gimana rasanya? Desi yang punya kampus loh. Ya kan aku belum ada, jadi begitu aku selesai kuliah baru ada ting gitu loh, setrum dikit gitu loh. Karena dia sering nganterin pulang rekaman. Yang paling serunya ada lagi nih. Jadi karena aku kan namanya anak daerah ya, sama omku itu kan terlalu ini banget, dijaga banget. Pulang jam 3 pagi, pulang rekaman. Itu nggak dibukain pintu, dari satpam itu udah berjejer tuh. Omku sama itu si yang namanya papanya anak-anak itu udah dihakimi di situ. Bawa anak orang sampai jam segini. Tapi kan kita lagi habis rekaman. Gitu ceritanya. Terus disetujui apa enggak zaman dulu itu? Awalnya sih nggak disetujui, cuman kan aku rada bandel. Aku bilang sama mamaku kalau aku nggak disetujui aku kawin lari, aku bilang gitu. Terus? Akhirnya karena kan kita beda agama. Akhirnya karena mamaku tanya-tanya sama Ustadz nih kayaknya, akhirnya disetujuin, tapi tetap harus akad nikah. Gitu. Jadi aku sempat 2 kali akad nikah sama catatan sipil. Oke, tahun berapa itu? Tahun 86. Terus langsung anak-anak lahir lah. Anak lahir. Tapi kamu masih menyanyi terus 2 tahun kemudian enggak. Jadi begitu udah nikah aku udah nggak boleh nyanyi, nggak boleh main sinetron, udah nggak boleh apa-apa. Gitu ceritanya. Jadi aku tempat 2 tahun kosong. Sempat 2 tahun kosong, terus baru lahirlah Gigi lahir. Terus setelah Gigi baru yang Caca. Oke. Terus gimana masa kecil mereka seperti apa, Say? Ya benar-benar menjadi ibu rumah tangga. Iya, aku asli. Jadi hari-hariku cuma jaga, aku nggak pakai suster loh zaman dulu. Oh ya? Nggak. Jadi dua-duanya aku pegang sendiri. Terus ya hidupku cuman netein, ngurusin anak, ngurusin bapaknya, kan tahu kan kalau orang Manado sukanya kumpul-kumpul kan. Iya, betul. Nah, hari-hari papanya tukang main gitar, di ruang tamuku itu semuanya alat musik dan alat band. Jadi temennya nongkrongnya di rumah. Itu seneng kumpul pokoknya. Seneng kumpul udah pasti lah. Iya. Terus ya gitu aja ngurusin bapaknya anak-anak, ngurusin anak-anak. Jadi nidurin anak-anak, terus ngurusin teman-temannya, bikin makanan. Ya itu kerjaanku cuman bener-bener sebagai ibu rumah tangga. Aku sama sekali nggak ada kegiatan apa-apa kecuali ngurus anak dan suami. Itu kerjaanku. Tapi ya menikmati nggak? Oh iya, menikmati banget. Sangat menikmati. Terus gimana Gigi kecil? Gigi kecil ada tuh pengalaman yang paling lucu tuh, dia kalau mau tidur susah tidur kita bawa muter-muter. Kamu tahu kan dulu zaman itu ada Coca-Cola. Cempaka Putih daerah. Iya, pabrik Coca-Cola. Pokoknya kalau lewat jalan itu tuh tulisan-tulisan. Banyak itu loh. Nah. Hah? Bener kan? Iya. Coca-Cola gitu. Iya. Nah, kalau di cari tahu sendiri deh. Kedengeran, maaf ya. Ya maksudnya bukan apa-apa, tapi memang banyak di situ. Iya. Jadi dia tuh seneng banget kalau mau tidur tuh harus diputerin di situ. Terus kalau ditanya, Gigi kalau cita-citanya jadi kalau gede jadi apa? Jadi banci. Anak-anak tuh ya, umur berapa dia? Umur 5 tahun apa ya? Benar.
Oh, ya? Jadi karena dia saking sukanya, kenapa kepengen jadi Panji? Panji. Karena dia suka dandan katanya, cantik katanya gitu. Nah si Gigi itu cita-citanya. Kamu kalau ketemu Gigi, kamu waktu kecil pengen jadi apa? Kamu tanya, pasti dia inget banget. Dan itu tuh bener-bener semua orang ditanyain dia selalu jawabnya gitu. Tapi baik sekali loh Gigi itu ya. Jadi sangat menghargai dan sangat menyukai ya saya. Terus. Nah kalau Caca ditanyain adiknya nih, ditanyain kalau besar jadi Caca orang mana? Kalau dibilang kan orang Manado ada, dia kan Manado ada, papanya Manado, aku Jawa ada Padangnya juga, jadi Jawa, Padang, Manado. Kalau ditanyain dia apa? Caca orang mana? Orang gila. Anakku tuh lucu-lucu tahu. Anak kamu lucu-lucu banget. Terus ya itu ya, jadi sampai sekarang pasti itu kalau cerita sama mereka itu mereka ingat. Biasanya tuh kan anak kecil kalau ditanyain lagi nggak tahu lupa. Kan. Kalau dia ingat selalu, karena dia memang itu selalu ditanyain orang begitu. Terus pernah nanya nggak, kenapa kamu jawabnya gitu dulu? Gak tahu ya kenapa, tapi sekarang jadi kenapa dia jadi sekolah malah? Kali karena dia lucu loh kan? Lucu banget. Iya itu lucu banget. Terus kalau dia ngerusakin barang gitu, misalnya zaman dulu kan kita belum ada ini alis ya pakai pinset kan. Iya. Terus dia tiba-tiba pegang, "Hah, Ma, ini sendiri loh, patah sendiri loh. Caca nggak ngapa-ngapain." Padahal kan pasti udah diginiin sama dia. Jadi pokoknya dia anaknya itu apa sih kalau langsung gitu? Ekspresif ya. Kalau Gigi pendiam, dia kalau dimarahin cuman bisanya nangis. Oh gitu. Gigi itu nangis dan tidak pernah melawan. Jadi kalau dimarahin, Gigi kamu gimana sih kalau gini, maaf Ma, udah nangis di kamar. Kalau adiknya beda lagi, kalau misalnya dimarahin gini, dia tuh harus kita tahu apa jawabannya itu harus tepat. Kalau menurut dia nggak masuk akal, dia akan bertanya terus. Terus kalau ditanya, terus kenapa kamu harus melotot sama Mama? Enggak, memang Caca patahnya gede. Lucu-lucu ya, anak-anak zaman dulu tuh lucu-lucu loh. Lucu-lucu loh mereka. Iya kan waktu kecil-kecil itu kan udah gitu kan belum ada sosmed, belum ada segala macam, mereka masih nurut semua apa kata orang tua. Belum. Kalau bohong nih ceritanya, misalnya si Gigi pernah bohong gitu loh, ketahuan sama bapaknya suruh muter-muter. Gigi nggak mau bohong lagi, Gigi mau itu, kita cara ngajarin anak-anaknya gitu. Jadi Gigi nggak mau bohong lagi suruh begitu. Itu dia mereka masih ingat. Masih ingat mereka. Masih. Terus apa lagi yang lucu lagi? Banyak sih yang lucu-lucu. Sebenarnya apa ya? Ya kalau dikurung misalnya mereka bikin kesalahan, kalau dikurung mereka di kamar mandi malah itu sabun semuanya habis. Terus kalau dimarahin Gigi pernah, ini paling lucu deh sebenarnya, kok Gigi dimarahin terus dia nangis. Akhirnya dia karena jangan nangis terus kan, aku bilang gitu. Kalau ini kasih tahu jangan nangis sendiri kan nangis terus. Dia tisu dimasukin, akhirnya tisunya di dalam situ. Kita bingung nggak bisa ngapa-ngapain. Terus sama papanya diapain? Pakai sedotan. Diapain? Jadi disedot tisunya keluar. Kita kan bingung ya. Itu bagus loh, maksudnya ide gitu loh. Anak kecil kan kalau ini gini-gini, tisu sampai masuk ke dalam. Oh gitu. Iya. Ya banyak sih sebenarnya apa ya, aku lupa juga sih, tapi lucu-lucu sih. Lucu ya. Nah kalau menurut kamu sekarang perbedaannya sama anak-anak sekarang kan ngelihat, kalau kita kan dulu mendidik anak kan mudah ya, istilahnya mudah tuh mereka nggak perlu ngecek ke Google lagi, nanya Mbak Google gitu kan. Kata Mama gini, coba gue cek bener nggak nih? Ya kan. Jadi mereka dengar. Kalau sekarang menurut dia gimana deh? Sekarang tuh banyak aturannya anak-anak ya, kalau aku ngeliat ya, kayak misalnya ningin. Tapi kan aku menghargai, kayak misalnya nih zaman sekarang aku kan suka dititipin sama cucu ya. Jadi kalau dititipin cucu itu kita harus makannya harus bertanya dulu. Kalau kita zaman dulu kan mama kita titipin ya mau kasih makan apa aja kita nggak tahu ya. Dan mereka nggak pernah tanya, pasti kita juga percaya ya. Kalau anak-anak sekarang nggak boleh makan ini, harus boleh nggak ini main HP nggak boleh Mbak, nanti kalau ini nggak boleh makan ini, nggak boleh gitu. Jadi kalau apapun masakannya kita harus tanya dulu. Dan aku pun kalau mau ke tempat anakku aku bilang, misalnya ke Caca, ke Gigi, kamu di rumah nggak? Mama mau ke sana ya. Oh aku nggak ada, Mama ke sana, aku gitu. Karena sekarang anak-anak zaman sekarang nggak kayak dulu, kita datang ke tempat anak kita ya suka-suka kita. Sekarang nggak. Kalau sekarang kayaknya sih begitu ya. Dan kita tetap menghargai mereka bagaimana cara mendidik anak, cara kita mau ketemu anak dan cucu. Dulu kan kita kalau dulu kita kan mau ketemu cucu ya kita datang aja gitu. Kita mau bawa cucu ya kita datang aja gitu. Sekarang mah nggak bisa. Nggak bisa.
jadi sekarang mengikuti perkembangan jangan dengan cara dong, harus, mendidik atau cara daripada nggak dikasih cucu. Cucu aku udah 5 loh. Iya loh, nggak berasa ya. Udah 5. Dari Gigi. Gigi ada 3 sekarang, Caca ada 2. Oh, jadi 5. Seneng banget. Paling besar umur? Rafathar umur 9 tahun. Paling kecil? Paling kecil 9 bulan. Lucu ya. Jadinya keliling gitu nengok-nengokin Iya. cucu. Dan aku tuh minta jatah sih sama mereka seminggu sekali paling enggak. Datang ke aku gitu. Cucu dateng main gitu. Iya. Kalau sama bapaknya anak-anak gimana Ceng hubungannya? Kalau aku sekarang udah berapa tahun ini agak putus hubungan. Tapi anak-anak sih juga rada putus, cuman kemarin sempat cucu-cucu ketemu. Aku sih selalu ngingetin ya karena kesibukan dia dan papanya itu kan juga sakit gitu. Sejak abis pandemi deh. Sejak habis pandemi. Pandemi itu kita kan nggak boleh ketemu ya, susah mau ketemu. Nah dari situ tuh abis ini ya belum mulai lagi. Terus menghadapi gosip-gosip, Say. Namanya kita punya anak-anak yang ya kan terkenal gitu. Gosip sih didengerin aja ya, tapi nggak usah dimasukin ke hati. Kalau aku sih orangnya begitu. Kan sering banget terkena gosip atau apa gitu. Gosip itu kan kalau kita bukan gosip aja, kadang-kadang disudutkan misalnya. Ya kalau menurut aku sih kalau kita tidak begitu ya ngapain kita pikirin. Kalau makanya selalu anak-anakku aku pernah sekali sih, Mbak katanya gini. Udah deh nggak usah dibaca-baca. Kalau mama belum kuat, nggak usah dibaca-baca. Namanya juga anaknya, mantunya, misalnya banyak orang yang Ada yang suka, ada yang suka, ada yang nggak suka. Ya. Gitu. Aku sih cuman gitu doang ya. Udah aku ngikutin anak-anakku dan aku tidak pernah baca sama sekali. Misalnya nih kayak komen-komen gitu, ngapain sih baca? Kamu nggak baca ya? Baca. Dan itu pesan anak-anakku juga. Kalau mama nggak kuat, karena pasti ada yang suka, ada yang enggak. Jadi mendingan nggak usah dibaca. Nah, Gigi itu kan mengikuti Zaki nyanyi ya awalnya ya? Nyanyi ya. Awalnya, terus? Aku justru awalnya nggak nyanyi loh. Nyanyi. Lah kan kamu nyanyi waktu kuliah. Sebelum kuliah kan aku udah main sinetron di TV dulu. Drama TV, RI zaman dulu. Awalnya itu. Baru masuk kuliah. Jadi pas masuk kuliah sebelum nyanyi aku main drama TV. Zaman sama apa sih dulu Mika Wijaya. Iya. Itu kayak gitu. Sandiwara. Sandiwara. Malam minggu apa namanya? Cerita akhir pekan. Cerita akhir pekan. Iya. Itu. Dan itu. abis itu baru nyanyi ya ketemu bapaknya, terus aku bikin album gitu. Nah Gigi nyanyi juga kan nyanyi awalnya juga. Dan si Gigi sebenarnya dari kecil sama bapaknya itu disuruh nyanyi, tapi si Gigi nggak mau. Nah sekarang dia mau mulai, jadi bapaknya itu seneng. Jadi ceritanya lucu, waktu mereka ngelamar terus aku bilang harus ke papa juga ya, aku bilang gitu, kamu harus ngomong sama papa biar gimana pun itu papa kamu. Terus mereka ngomong, terus dites si Raffinya bisa main gitar, bisa main, oke, setuju, langsung gitu. Raffi itu bisa main gitar, bisa main piano, bisa main drum, bisa nyanyi. Itu yang bikin dia lulus. Kalau bapaknya kan ini seniman tulen kalau menurut aku sih. Iya. Oh gitu. Iya lucu banget pokoknya. Jadi bukan kamu kerja di mana, kamu penghasilannya berapa, enggak ada kayak gitu-gituan. Bisa main musik apa aja gitu. Yang penting bisa main musik. Sebenarnya main gitar doang dia pasti setuju. Apalagi ini bonusnya banyak. Yes, betul. Terus dia suka stres nggak waktu awal-awal Gigi berhubungan sama Raffi? Mereka itu sebenarnya nggak pacaran loh. Iya kan? Nggak. Jadi kebetulan waktu itu Raffi keluar dari tempat peristirahatan yang di sana itu loh. Tempat dia semedi. Iya. Nah itu tuh datang ke aku gitu loh. Kan biasa dia kan dulu kan aku kan punya PH. Iya. Nah dia kan dulu main di tempat aku. Jadi udah kayak sama aku tuh udah kayak emaknya juga gitu. Iya. Jadi suka gledot lah begitu. Produser kan dia. Cintanya. Iya. Terus udah gitu ya udah dia ngadu aku udah gini. Nah kebetulan ketemu Raffi. Jadi mungkin mereka itu nggak ada sama sekali dan niatnya Raffi sih memang juga nggak ada. Cuman ketemu tapi katanya Raffi
pas dia mau ke tempat aku di lift ketemu sama Gigi kayak deg-degan katanya gitu. Dan si Gigi nggak mau, Gigi itu pas kebetulan abis putus sama pacarnya. Nah itu jadi dia bilang boleh nggak mau sama dia? Ya main aja sama kalau mau Gigi. Jadi lucunya kalau aku lagi ngobrol sama Raffi di sini, Gigi di meja makan, di meja makan, terus disamperin sama Raffi, Gigi pindah lagi gitu. Jadi si Gigi memang sama sekali awalnya nggak, dia tuh kan nggak kepengen punya pacar atau suami artis dulu. Nggak mau dia. Pacarnya? Makanya nggak boleh loh. Aku tuh dulu nggak mau punya suami Manado. Orang Manado. Jadi nggak boleh ya? Nggak boleh. Jangan pernah menentang gitu. Dan berucap itu nggak boleh. Karena aku dulu temanku, sahabatku tuh punya pacar Manado, nggak banget gitu loh. Amit-amit gue kagak mau punya gitu. Tahu-tahu dapat Manado. Gila ya. Gigi juga gitu. Gigi juga gitu, dari dulu dia bilang, "Ma, aku nggak mau pacaran sama artis." Malah. Bener loh. Jadi jangan sekali-sekali berucap betul. seperti itu, malah didatengin ya, Say. Betul. Gitu ya. Oh gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang deh ya, anak udah 3, lancar-lancar aja. Cuman Gigi orangnya kayaknya ini ya, cuek ya, cuek juga. Cuek dia. EGP dia mah. Oh gitu? Iya, dia tuh apapun yang terjadi, dia tuh orangnya nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah ngejelekin orang. Pokoknya dia bahagia dengan dirinya sendiri, sama pokoknya dia nggak akan percaya kata-kata orang tuh nggak percaya. Kecuali yang misalnya kita nih, lu ngomong ini dia nggak akan percaya. Tapi kalau misalnya dia sendiri yang ngomong, emang sih gue gini, dia akan berpercaya. Dia tuh orang mau diapain juga dia nggak akan percaya. Gitu. Tapi emang mesti begitu ya? Bagus sih. Bagus ya. Sama Caca juga begitu. Ya. Kalau Caca nggak? Nggak juga, cuman dia suka bukan nggak percaya, dia suka jangan cepet prediksi sama orang. Nah kalau Caca selalu ngasih tahu, dia tuh banyak teori sekolahnya, jadi aku tuh nggak ngerti. Kalau ngomong sama dia kalau kurang pinter ya diem jadinya. Kamu mau jadi apa nanti? Menjadi orang gila? Bukan, kamu orang mana? Oh, kamu orang mana? Kamu orang apa kan ceritanya? Orang apa? Orang gila. Kalau Gigi mau jadi apa gedenya? Itu lucu emang. Lucu ya. Tapi ya kayaknya sekarang dengan penampilannya seperti ini sangat menikmati suasana. Oh iya dong. Kan kita bersyukur dong. Betul. Kita sudah diberi kehidupan yang bagus. Iya, betul. Beri anak, beri cucu, tidak kekurangan. Ya kita harus bersyukur. Betul. Ya kan? Betul. Kamu juga tambah muda. Ya itulah, kita kan harus sama-sama menikmati, mensyukuri, menikmati. Ya udah mau diapain lagi sekarang, tinggal nikmatin aja kan, Say. Iya, mau apa lagi sih? Ember. Nah itu yang bikin umur kita panjang. Amin. Terus dia masih mau kawin lagi enggak? Gue nanya aja. Bisa diomelin sama anak-anak ya, Say? Enggak sih, anak-anak malah nyuruh loh. Anak-anak nyuruh? Oh, katanya mama biar ada temennya, temen mama udah banyak. Mama sempet ntar bisa ada kalau ngobrol-ngobrol, mama banyak temen ngobrol. Nggak ada tuntutan, Ye juga nggak. Enggak, karena kan aku pikir kan aku udah, ini yang kedua kemarin gagal lagi karena ya kurang bisa memahami. Jadi mungkin aku biasa, karena aku kan awal sama papanya anak-anak itu kan 20 tahun sendiri. 20 tahun sendiri? 20 tahun sendiri, kan kita nggak divorce, iya. tapi masing-masing. Oh. Nggak divorce di kertas ya, tapi kita udah pisah lama gitu. Jadi aku pikir aku udah bebas tuh 20 tahun, terus dapat lagi, tapi memang kayak karena udah terbiasa sendiri, yang biasa menentukan sendiri apa-apa sendiri, mau pergi kemana-mana nggak usah ada pikirannya apa-apa, nggak ada larangan. Nah itu memang mungkin itu susah kalau kelamaan sendiri. Betul, udah kebiasaan memanage diri sendiri. Nah sekarang aku sih jadi mau kemana, mau liburan, mau ke rumah cucu, mau ini, nggak ada ini. Kalau dulu kan pasti kalau kita nikah, aku kemarin sempat nikah lagi, kalau mau pergi-pergi kita harus cepet pulang, harus ngurusin gitu, kayaknya sih nggak ya? Enak sendirilah kalau aku loh. Iya. Dan karena dikelilingi teman-teman yang membahagiakan juga, maksudnya ya kita cocok ngobrol. Jadi kalau misalnya kita sebenarnya kan kalau butuh pasangan itu untuk ngobrol, kalau ngobrol nggak nyambung juga
Iya. Sakit hati ngapain? Iya. Kan suka ada istilah bilang cari teman hari tua. Iya, teman hari tua nggak usah suami, bisa aja yang perempuan, yang lain-lain banyak. Oh. Kalau aku loh, Iya. menurut aku sih gitu. Iya. Kalau temen tidur beda. Kalau ngobrol kan siapa aja bisa dong. Iya bener. Iya dong. Bener. Iya. Temen tidur paling kalau hari tua juga mau ngapain sih Say? Paling sama-sama ngorok. Ya tidur tuh tidur. Tapi kan kalau tidur mau ngapain? Tidur mau ngapain? Tidur ya merem. Tidur yang merem. Iya kan? Kalau udah tua kan sama-sama ngorok ya Say? Iya. Temen tidur tuh maksud aku temen tidur itu temen merem. Temen gitu. merem Iya. gitu. Tapi banyak juga suami istri yang masih berpasangan gitu sekarang pas udah di hari tua tidurnya misah, nggak tahan laki gue ngorok. Oh gitu ya? Iya. Ada juga kan teman-teman yang begitu. Ada sih. Pisah kamar. Ada pisah kamar juga ada. Ya, ada temen kan. Jadi ya ngapain juga? Mendingan nggak usah kan? iya benar. Nambah-nambahin biaya gitu. Iya benar. Ya sebenarnya itu pilihan sih ya. Buat ye nyaman udah seperti ini ya Iya, udah, bener, tinggal bener, dijalanin bener. aja. Tapi aku sih nggak mau takabur karena dulu waktu zaman aku pisah sama papanya anak-anak itu aku sempet takabur. Gue nggak mau kawin lagi. Ternyata kawin lagi. Makanya jangan sempet kita tuh mulut itu Jangan dijaga. ya, hati-hati ya. Yes, bener harus dijaga. Beneran, nggak mau sama Manado dapat Manado, Iya. nggak mau kawin lagi. Lagi. Iya bener loh, hati-hati ya, jangan ngomong sembarangan. Itu sebenarnya keomongan kita, doa kita. Iya ya. Iya. Kamu berdoa apa? Enggak, gue gak mau kaya, biar kaya maksudnya. Makanya kita menjaga omongan kita lah ya. Betul. Walaupun lagi emosi juga jaga ya, benar Say. sekali. Jadi untuk saat ini ya berpikir ya udahlah gitu. Tapi nggak mau takabur juga kan. Nggak mau takabur itu semua tergantung. Iya. Kalau Ya. tiba-tiba Tuhan memberikan jodoh lagi. Amin, kalau jodoh yang baik pasti dikasih yang baik. Tapi kalau enggak usah lah. Iya. Udah cukup menikmati sama anak-anak ya. Yang penting jangan beban, jadi beban. Masih ada harapan-harapan nggak, Say? Harapan apa ya? Harapan ya kita harus jadi orang yang lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Iya, betul. Aku sih pengennya gitu. Betul. Lebih banyak teman, lebih banyak saudara. Tapi aku sekarang lebih memperkecil lingkungan berteman karena apa ya? Menurut aku kalau besar kan kalau kita nggak bisa ngikutin sendiri ntar jadi omongan, mendingan jadi sedikit tapi berkualitas. Oke, jadi lebih nyaman juga. Jadi kita juga nggak stres. Yes. Oke, kalau gitu sukses terus buat Amin, Ye. sama-sama, doa yang sama. Kamu Iya, juga harus sukses. Kapan-kapan amin. kita ketemu lagi, ngobrol lagi. Gantian nanti sama aku kan. Oke, boleh Lebo. Boleh Lebo. Mau belajar apa namanya? Bahasa gaul. Bahasa gaul. Karena mama dulu nggak gaul. Sekarang mama mau mulai gaul. Telat ya. Oke, pokoknya sukses. Semua rencana yang Ye Amin. rencanakan semua berjalan Amin, lancar. amin. Sama-sama doa yang sama. Oke? Oke. Sampai ketemu lagi dan terima kasih untuk Karino Terima Jakarta. kasih. Dan jangan lupa kalau ke Karino minum apa sih ini? Kopi Coconut coffee. Oke. Sampai ketemu lagi di Lebih Bergaul. Bye. Yuhu. Ketumbar Laguna someday Eke di Debbie Bergaul yuk.